Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Wah, kok kurang kenceng. Bagaimana kabarnya semua? Oke, tetap semangat ya. Bersyukur sekali kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama. Mari kita mau memulai ibadah kita dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kalau kami masih boleh berada, beribadah di tempat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik, penyembahan dan pujian kami untuk Engkau Tuhan. Juga kami mau belajar Tuhan untuk lebih lagi mendengarkan firman-Mu, untuk belajar mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami memulai ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau semangat memuji Tuhan, amin. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, remah semua khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan setiakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya ada Dia sediakan. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Kalau kita hari ini masih boleh sehat berdiri di sini, ini semua karena Tuhan yang sediakan buat setiap kita, amin. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan
sediakan bagiku. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita semua boleh duduk dulu. Mari kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh berada di tempat ini Tuhan. Merasakan suasana Natal, suasana kelahiran-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami saat-saat ini kami memperingati Tuhan bahwa Engkau lahir ke dunia ini untuk kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah kita bangkit berdiri. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku.
Engkau Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan kalau seringkali Tuhan kami kurang untuk mengasihi Engkau. Kami masih terfokus akan hal yang lain Tuhan. Tapi biarlah Tuhan saat-saat penyembahan kami ini kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa hanya Engkau Tuhan Allah yang setia untuk setiap kami. Hanya Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Di setiap musim apapun kehidupan kami Tuhan, Engkau ada Tuhan. Di saat kami sedang down, di saat kami sedang mungkin terpuruk Tuhan, hanya Engkau yang ada Tuhan beserta dengan kami Tuhan. Di saat kami gak bisa mengandalkan siapapun Tuhan yang ada di sekitar kami tahu kami bisa mengandalkan Engkau Allah kami. Mari kita angkat pujian penyembahan kita untuk Allah kita. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Mari kita ulangi sekali lagi. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ini syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Ini ucapan syukur yang terbaik buat Engkau Tuhan. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta
tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Amin, haleluya. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih, katakan tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Saudara-saudara, kata-kata pujian ini, kalau saudara dalam keadaan baik-baik saja, saudara-saudara tidak terlalu bisa merasakan. Tetapi bayangkan saudara-saudara, kata sebab tangan-Mu yang tersedia bagiku. Bayangkan kalau saudara-saudara selalu ada orang yang bisa menerima kita. Dan kadang-kadang kalau saudara yang jauh dari rumah, ketika saudara sakit, kira-kira siapa yang pertama saudara ingat? Biasanya adalah orang tua. Karena orang tua pasti akan bersedia merawat saudara-saudara. Allah adalah seperti orang tua kita yang melahirkan kita di dalam kelahiran baru. Itu sebabnya Dia bersedia, selalu tangannya terbuka menerima kita. Dan kita bersyukur untuk itu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri Engkau sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur mengenal Allah yang seperti Engkau, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal yang telah menjadi manusia, sama seperti kami, yang mengerti keadaan kemanusiaan kami. Dan oleh karenanya Tuhan, karena keilahian-Mu, Engkau pasti bisa memahami. Tetapi sebenarnya Engkau menjadi sama seperti kami, supaya kami bisa tahu betapa besarnya kasih-Mu, sehingga Engkau melewati keilahian-Mu untuk ada bersama-sama dengan kami manusia yang sederhana, yang hina, yang penuh dengan kelemahan ya Tuhan. Kami bersyukur biarlah kasih-Mu itu kami sekali lagi mengalaminya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, Kau memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Engkau sudah mengutus hamba-Mu. Dan terima kasih juga Tuhan, Kau sudah membawa umat-Mu pagi hari ini. Kami berdoa kalau mereka sakit Tuhan, Engkau hampiri mereka. Engkau jamah, dan di dalam nama Yesus biarlah mereka mengalami kesembuhan ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk teman. Ya puji Tuhan. Wow, haleluya. Menyenangkan sekali waktu buka mata ya, karena tadi waktu jam 10 lewat baru pelayan Tuhan. Karena salah satunya karena COVID naik begitu ya, katanya begitu. Tapi juga mungkin karena banyak yang bepergian. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, ada rasa ucapan syukur tadi di antara kami ngobrol bahwa puji Tuhan ya, ternyata kita Natal minggu yang lalu itu tepat ya. Karena kalau Natal mungkin hari ini lain lagi ceritanya, karena situasi kondisi ya COVID katanya naik, tapi ya itu seperti radang tenggorokan begitu saja ya. Bedanya kalau di swab tahu bahwa itu COVID. Nah, puji Tuhan saudara-saudara, pagi ini kita akan dilayani oleh pernah melayani di tempat kita tahun lalu ya, dan sekarang
Namanya Pak Jeffrey ini sedang kuliah lagi S3 di Jakarta, tetapi bulan Desember ini liburan dan kembali ke kampus di Sati di Malang. Jadi saya minta tolong, kebetulan saya mengatakan kemarin saya rasa mungkin karena minggu yang lalu cukup padat acaranya, jadi saya minta tolong untuk Pak Jeffrey bisa melayani minggu pagi ini dan beliau bersedia. Terima kasih buat kesediaannya ya. Dan saya persilahkan tidak ambil waktu banyak untuk maju ke depan dan melayani kita. Mari kita sambut, Tuhan berkati. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan pada pagi hari ini saya terima kasih lagi untuk Pak Agus yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, amin. Apapun yang terjadi di masa lalu, dan Tuhan adalah Allah yang telah ada di masa lalu kita, dan Dia adalah Allah yang ada di masa depan kita. Dan Dia yang ada di masa depan kita telah datang ke masa kini kita untuk menyertai kita di dalam ziarah iman kita di muka bumi ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pada pagi ini diberikan tema utama oleh Pak Agus, yaitu God loves broken people. Nah, karena itu ketika saya mendapatkan informasi dari Pak Agus tentang tema ini, saya merenungkan tentang selama ini kita hanya merasa bahwa hanya kita yang broken. Kita merasa kita yang broken. Tetapi saya pagi ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat Kristus sang manusia yang pada bulan ini kita merayakan hari kelahirannya. Dia adalah Kristus sang manusia dan sang Allah yang menderita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan dia adalah Kristus sang manusia dan sang Allah yang menderita, di mana saya mencoba untuk mengangkat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11, kita melihat bagaimana peristiwa ketika sang Logos itu, Kristus, Allah yang kudus, Allah yang mulia itu datang ke dalam dunia milik kepunyaannya, tetapi ia ditolak oleh milik kepunyaannya. Dan di situ bagaimana perasaan Allah yang disakiti oleh manusia karena ia ditolak. Bahkan peristiwa waktu ia lahir pun, ia waktu datang, kalau Injil Lukas mencatat, waktu ada sensus penduduk oleh Kaisar Romawi, dan orang tua Yesus waktu itu, Yesus masih ada dalam kandungan. Ketika ia masuk mendaftarkan diri sebagai tamu yang datang ke Bethlehem, orang tua Yesus, dan penginapan tidak ada dan akhirnya mereka ditolak. Artinya tidak ada tempat yang layak bagi mereka. Dan akhirnya sang pemilik rumah penginapan mengatakan, oh ada tempat. Tempat biasanya hewan-hewan diikat untuk meletakkan kepala orang tua Yesus. Dan di situ kita bisa lihat bagaimana ketika lahir pun Kristus sang manusia dan sang Allah itu menderita karena penolakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya membaca sebuah buku dari seorang teolog Jepang. Ketika di dalam salah satu bab di dalam buku itu dia menampilkan sebuah percakapan dia dengan seorang seniman dari India. Dia adalah guru Hindu. Dan seorang guru Hindu ini dia melukis wajah Yesus. Tetapi wajah Yesus itu tidak sempurna. Kebanyakan wajah Yesus, foto-foto Yesus yang kita temukan di Google atau terpampang di rumah-rumah kita, wajah Yesus yang hidungnya mancung, mulus, wajahnya bersih, rambut panjang. Tetapi sang pelukis ini melukiskan wajah Yesus yang tidak sempurna, yaitu wajah Yesus yang cacat. Wajah Yesus yang penuh dengan borok kusta. Wajah Yesus yang penuh dengan penyakit. Dan itu sangat relate dengan konteks sosial yang ada di India. Nah, kita teringat dengan Mother Teresa. Bagaimana ia melayani orang-orang India.
orang-orang yang penyakit kusta, yang mengalami sakit kusta dan mereka tersingkirkan dari komunitas mereka, dan Mother Teresa merangkul mereka. Itu menunjukkan wajah Yesus yang merengkuh mereka yang rapuh dan yang rusak, Bapak Ibu. Nah, wajah ini tampil di dalam lukisan tersebut dan yang disampaikan oleh Masao Takenaka yang dalam buku God is Rise. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya diterjemahkan Allah dan nasi. Allah dan nasi karena ia ingin berbicara dalam konteks Jepang, karena nasi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar di dalam kehidupan orang Jepang. Bahkan kita pun orang Indonesia, no rice no power. No rice no power. Itulah sebabnya teolog ini mengatakan God is rice. Artinya adalah Allah menjadi kebutuhan yang paling mendasar. Dan di dalam catatan dia, lukisan wajah Yesus yang dia tampilkan ketika ia melihat lukisan dari seorang seniman India yang bukan orang Kristen, menunjukkan bahwa wajah Yesus yang tidak beraturan dan penuh dengan kusta menampilkan situasi sosial bahwa penyakit kusta dan status sosial membuat orang lain terusir dari komunitasnya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-11, kita membayangkan bagaimana Yesus sang pencipta dunia alam semesta ini, ketika ia datang, Yohanes dengan jeli mengatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Yesus ditolak. Yesus mengalami penolakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, fakta yang dapat kita lihat penderitaan yang Yesus terima, yang Yesus alami, itu mengganggu kalau secara mental Bapak Ibu, secara kejiwaan penolakan itu sangat painful, sangat menyakitkan. Waktu lahir saja lahir dalam keluarga yang papa, tidak punya, miskin. Masa kecilnya pun Yesus telah diincar untuk dibunuh. Bahkan ia pernah dikhianati dengan ciuman manis, tetapi setelah itu ia dijual. Ia ditolak. Kehadirannya ditolak pada waktu ia menyampaikan pengajaran yang ia terima dari Sang Bapa, Sang Pencipta, salah satu bagian dari Allah Trinitas. Ia menyampaikan kebenaran yang sejati, tetapi ia ditolak. Malah ia dituduh melanggar aturan Allah, yaitu Taurat. Ketika ia mengajarkan, orang-orang mengatakan dia adalah penista agama. Dia telah melakukan pelanggaran. Mari kita lempar dia dengan batu. Dan Yesus ditolak. Ia dituduh bahkan sebagai seorang yang melakukan makar, Bapak Ibu Saudara. Ia dituduh melakukan makar politik. Ketika di dalam sebuah narasi dalam kitab Injil, ketika ia dijebak untuk memberikan persembahan kepada Allah atau kepada kaisar, itu adalah suatu pertanyaan jebakan untuk mengumpulkan bukti bahwa Yesus adalah seorang yang hendak melakukan makar politik. Untuk membenturkan Yesus dengan pemerintahan Romawi. Bahkan ketika Yesus menyampaikan kebenaran yang mengkritik para pemuka agama yang menyatakan dirinya sebagai orang yang paling kudus, ia ditinggalkan oleh pengikutnya. Ia diberikan janji palsu oleh muridnya. Ketika Yesus sedang menderita berdoa di Taman Getsemani, Petrus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi ketika Yesus ditangkap, janji itu tinggallah janji.
justru ia ditinggalkan. Orang-orang mengatakan hosana bagi dia, hosana bagi sang raja. Tetapi ketika Yesus ditangkap, salibkan dia. Bahkan kemampuan atau kuasanya pun diragukan. Ketika Yesus melakukan penyembuhan terhadap orang-orang sakit, ia dituduh telah menggunakan kuasa Belzebul. Bapak Ibu Saudara, sungguh menyakitkan penderitaan yang Yesus alami. Bahkan ada orang-orang oportunis. Yesus dijadikan alat untuk kepentingan politik. Mereka mengikuti Yesus karena mereka berharap Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang akan menjadi raja secara literal, yang akan mengalahkan bangsa Romawi yang menjajah Israel. Ia dijadikan orang-orang yang mengikut dia tidak sepenuhnya mengikut dia karena mereka cinta kepada Yesus. Tetapi mereka hanya memperalat Yesus untuk kepentingan politik. Bahkan suatu ketika ia meratap sendirian di dalam kesepiannya di Taman Getsemani. Dan yang paling mengerikan Bapak Ibu, ia mati tergantung di atas tiang salib. Nah, di sini kita lihat di dalam pribadi Kristus, Allah yang rapuh, Allah yang rusak wajahnya ketika ia dicaci, ketika ia dicambuk, ketika ia dilempari dengan batu. Dan tentu sebagai manusia pada waktu itu Yesus mengalami trauma. Masa kecilnya saja sudah diincar untuk dibunuh. Allah mungkin mengalami trauma di sana. Bahkan Allah mengalami infeksi tetanus akibat tancapan paku di kedua lengan dan kakinya. Bahkan di sekujur tubuhnya akibat cabitan kawat cambuk ketika ia disiksa oleh para algojo Romawi. Dan di sini kita melihat bagaimana Allah di dalam Kristus yang menjadi manusia itu menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan Kristus bukan sebuah tindakan pencitraan Allah, melainkan menunjukkan bahwa Allah betul-betul serius dalam menyelesaikan masalah terbesar kita. Ketika Kristus menderita, ketika wajah Kristus hancur, ketika wajah Kristus rusak, Allah tidak sedang melakukan pencitraan. Tetapi justru sebaliknya, ia sedang serius menyelesaikan masalah terbesar kita. Di mana dalam Yohanes 3 ayat 16 kita menjadi ayat yang kerap kali kita ucapkan di dalam setiap perayaan Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa yang menjadi persoalan kita, persoalan terbesar kita yang membuat Allah serius mau menyelesaikan? Jelas di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di sana ada perintah Allah kepada manusia, yaitu semua buah yang ada di dalam taman ini, pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kita bebas memakan semua yang ada di taman itu. Itu perintah Tuhan kepada manusia. Tetapi kalimat berikutnya Allah mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini yang menjadi persoalan terbesar kita, yaitu kematian. Itulah yang menjadi kerapuhan kita. Tentu kita semua pasti akan mati. Tetapi bagaimana Allah mau menyelesaikan kematian itu? Apa yang menyebabkan kita mati? Apa yang menyebabkan kita rusak di hadapan Allah?
Yang menyebabkan kita rusak di hadapan Allah sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam pasal selanjutnya, peristiwa di mana manusia jatuh ke dalam dosa, bukan soal perkara mereka makan buah itu. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah manusia tidak bisa menerima kekurangan dan keterbatasannya. Di dalam pasal 3 kita lihat bagaimana iblis menggoda manusia dengan mengatakan bahwa kamu tidak akan mati kalau makan buah itu. Tetapi kalau kamu makan, Allah tahu, kamu akan menjadi sama seperti Dia. Perhatikan frase itu. Ketika kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu segala sesuatu. Dan manusia tergoda di sana. Dia tergoda dan mengatakan, oh Allah ini melarang kita makan buah itu karena Ia tidak ingin disaingi. Dengan kata lain, manusia tidak bisa menerima kekurangannya bahwa Dia tidak tahu segala sesuatu. Inilah yang menjadi persoalan terbesar kita. Kita tergoda untuk menjadi sama seperti Allah, ingin tahu segala sesuatu. Nah, di dalam narasi kejatuhan manusia itu kita menemukan sebuah pelajaran bahwa kegagalan manusia sebetulnya diawali karena ketidakmampuan kita untuk berdamai dengan kekurangan dan keterbatasan kita. Ketidakmampuan kita menerima kekurangan kita, kerapuhan kita. Kita sadar bahwa kita rapuh, tetapi kita tidak mau berdamai dengan kekurangan itu. Dan kita cenderung menyalahkan yang lain. Ketika kita menyalahkan yang lain, maka akan ada pemberontakan di sana. Dalam hal ini dalam konteks kejadian itu, kitab Kejadian, melihat Allah yang menyebabkan saya tidak sempurna, maka Ia harus dilawan. Nah, disitulah kerapuhan kita. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika manusia mengambil tindakan untuk memberontak kepada Allah, ketika ia tidak mau menerima kekurangannya, Allah tetap mencintai dia. Dengan menjadikan dirinya sebagai manusia, Kristus sang manusia, Allah, menderita, tidak sedang mempresentasikan kekalahan Allah. Allah yang wajahnya hancur, tidak sedang mempresentasikan Allah yang kalah atau Allah yang mati, melainkan mempresentasikan solidaritas Allah terhadap ciptaannya yang sedang menderita. Allah mengambil wujud menjadi manusia seperti nyanyian kita tadi, Immanuel. Immanuel, Ia menyertai kita. Dan penyertaan Allah bukan hanya sekedar semacam penghibur sialan di dalam ziarah perjalanan kita. Tapi Ia juga menderita bersama dengan kita. Ia haus bersama dengan kita. Ia menangis bersama dengan kita. Ia mengalami penolakan seperti kita. Tetapi di dalam perjalanan iman kita, di dalam kekurangan kita, kerapuhan kita, Allah selalu menemani kita. Immanuel. Itulah Allah kita, Allah yang solid dengan kita. Ia menunjukkan solidaritasnya terhadap kita. Ia turut menderita bersama dengan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ketika Yesus memberikan penghiburan kepada umatnya, kepada pengikutnya. Di dalam pasal sebelumnya, dalam pasal 13, Yesus menyampaikan bahwa Dia akan menderita. Yesus akan mengalami perjalanan yang berat yang tidak mungkin satu orang pun di muka bumi ini mampu melewati jalan itu. Dia akan berpisah dengan murid-muridnya melalui kematian, melalui siksaan, melalui jalan Via Dolorosa, melalui salib. Dan murid-muridnya gelisah. Dan Yesus memberikan penghiburan kepada mereka, janganlah gelisah hatimu.
Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, percakapan perpisahan Yesus dengan murid-murid ini, Yesus sedang memberikan penghiburan kepada muridnya bahwa mereka sedang gelisah. Ketakutan itu adalah bagian dari kerapuhan kita. Kekhawatiran itu adalah bagian dari kerusakan kita. Tetapi di dalam kerapuhan, kelemahan, kekurangan kita, jangan sampai kita kehilangan iman di dalam Kristus. Tetaplah berjalan di dalam kekurangan kita, di dalam kerapuhan kita, karena Allah senantiasa berjalan bersama dengan kita. Karena dimanapun Yesus berada, dimanapun kita berada, Yesus ada di sana. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya di dalam Yohanes tadi itu, murid-muridnya berharap Yesus pada waktu itu dalam konteks pemikiran murid-muridnya. Mereka mengharapkan Yesus, dia seperti Spider-Man. Mereka mengharapkan Yesus seperti Batman yang akan menunggang balikan kekuatan jahat. Tetapi Yesus tidak menghilangkan jalan itu. Justru Yesus seolah-olah dikalahkan oleh kekuatan jahat. Tetapi dalam bagian ini kita lihat, karena itu adalah jalan satu-satunya. Ia pergi kepada Bapa, yaitu menyerahkan hidupnya untuk menyelesaikan persoalan terbesar kita, yaitu maut, Bapak Ibu Saudara. Maut adalah masalah terbesar kita. Kita semuanya menghadapi masalah yang sama. Kita semuanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kematian. Tetapi masalah kematian itu telah diselesaikan, telah dikerjakan oleh Allah yang telah menjadi manusia dan menderita untuk membuat kita hidup di dalam keabadian bersama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang Allah memilih untuk menyelesaikan masalah kita bukan dengan cara atau keinginan kita, melainkan cara Allah sendiri. Allah mempunyai cara sendiri. Allah tidak mau dikendalikan oleh keinginan kita. Justru Allah mau menyelesaikan persoalan kita dengan caranya. Nah, berkaitan dengan kerapuhan kita, ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan kekurangan kita, maka kita akan cenderung melakukan hal-hal yang destruktif. Hal-hal yang justru jauh lebih merusak, Bapak Ibu. Karena itu di dalam kekurangan kita, mari kita serahkan kerapuhan dan kekurangan kita di dalam tangan Allah yang penuh kuasa. Amin. Itulah sebabnya kita manusia diciptakan dari debu tanah, bukan dari emas permata. Kita diciptakan bukan dari perak, tetapi kita diciptakan dari debu tanah yang tidak berguna. Dan debu tanah yang tidak berguna itu ketika dia ada di dalam tangan Allah, ia menjadi pribadi yang berguna. Kita debu tanah yang tidak bernilai. Tapi debu tanah yang tidak bernilai itu ketika berada di dalam genggaman tangan Allah, ia memiliki nilai yang sangat mahal. Pencipta Gojek, pencipta aplikasi-aplikasi, hanya dengan pemikiran-pemikiran yang kalau kita lihat tidak ada nilai. Tapi ketika Allah memakai pemikiran-pemikiran Bapak Ibu Saudara, maka itu memiliki nilai jual yang tinggi, Bapak Ibu Saudara.
Nah, di dalam kerapuhan kita, benda yang rapuh, debu tanah yang rapuh, yang tidak punya tujuan, ketika ia berada di dalam tangan Allah, ia memiliki tujuan. Dan itulah cara Allah menyelesaikan masalah terbesar kita, ketika kita senantiasa terhubung dengan Allah. Dalam pengalaman trauma dan kerapuhan, Kristus meminta agar kita tidak kehilangan iman kepadanya. Sebagaimana nasihat Yesus kepada murid-murid di dalam Yohanes 14. Tentu murid-muridnya mengalami trauma. Karena guru yang mereka kagumi, yang mereka idolakan, yang mereka lihat selalu melakukan perkara-perkara ajaib, yang melipat gandakan makanan, yang menyembuhkan orang sakit, yang membuat orang lumpuh berjalan, yang membuat orang buta melihat, yang membuat orang mati dibangkitkan. Sebentar lagi dia akan ditangkap, tentu ada perasaan trauma di dalam diri mereka. Tetapi di dalam pengalaman trauma yang kita alami, Yesus memberikan nasihat untuk jangan sampai kita kehilangan iman kepada Dia. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu berdamai dengan kerapuhan kita. Kita akui bahwa kita ini terbatas. Kita harus akui bahwa kita ini tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam ketidaksempurnaan kita, justru kita melihat Allah yang penuh kuasa itu menolong kita hari demi hari dengan cara yang ajaib. Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke rumah profesor saya yang menjadi pembimbing disertasi saya. Dia mengalami sakit. Dan di dalam percakapan itu dia mengatakan bahwa dia punya kelebihan. Dia adalah seorang pengkhotbah yang bagus sekali, sangat talented kalau berkhotbah. Bahkan ketika sementara dia berkhotbah pun, dia bisa mengubah kesimpulan khotbahnya dengan membuat catatan. Jadi sementara dia ngomong, dia masih bikin catatan. Itu otaknya itu bekerja pada saat yang sama. Bahkan di dalam ruangan kelas pun waktu dia mengajar kami bahwa dia punya kelebihan itu pada waktu dia mengajar, dia masih mikirkan topik penelitiannya, artikelnya akan dia tulis, dan dia masih bisa tulis sambil dia mengajar. Tetapi ada masalah kejiwaan di dalam diri. Dia bicara begini karena dia bicara secara publik. Dan seorang ketika dia pergi ke psikolog, dan dia mengatakan itu adalah gift. Dia punya kelebihan. Tetapi kelebihan itu juga menjadi kutuk karena tidak bisa tidur. Bayangkan kalau pikiran kita tahu semuanya, itu membuat kita nggak bisa tidur. Dan itulah sebabnya Allah mengatakan, bersyukurlah atas kekuranganmu. Kalau kamu tahu segala sesuatu itu berat, Allah bilang biar aku saja yang tanggung itu. Biar aku saja yang tanggung itu. Dan bersyukur kalau Tuhan kasih kita kekurangan. Dan jangan menjadi orang yang sempurna. Amin. Jangan pernah menuntut diri kita untuk menjadi sempurna. Karena Allah tidak mencintai orang yang sempurna. Allah mencintai yang tidak sempurna. Karena satu-satunya yang sempurna itu hanyalah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu berdamai di dalam kerapuhan kita, kekurangan kita. Karena ketika kita berdamai dengan kekurangan kita, maka kita tidak akan kehilangan iman, mempercayai Allah yang menyertai perjalanan ziarah iman kita di muka bumi ini. Kenapa demikian? Karena iman kita kepada Kristus itu menjadi kompas bagi kita untuk tetap terhubung dengan Allah di tengah-tengah kerapuhan kita. Iman itu adalah kompas. Iman adalah GPS
ketika kita tersesat di tengah kerapuhan kita, iman menjadi kompas untuk menentukan arah kita di dalam Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Thomas bertanya kepada Yesus di dalam pasal 14, dia mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mungkin sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2024. Masih gelap, misteri. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi di dalam keterbatasan kita untuk melihat masa depan kita, Allah yang Immanuel berjalan bersama dengan kita untuk terus berjalan di dalam Allah yang ada di masa depan kita, yang telah menempuh masa kini kita dan berjalan bersama dengan kita ke masa depan yang lebih baik. Karena itu jangan pernah kehilangan iman di saat kita mengalami kerapuhan. Di saat kita merasa bahwa kita tidak sempurna. Tidak apa-apa untuk tidak sempurna. Tidak apa-apa. Karena Allah mencintai kehidupan yang jujur di hadapan Allah. Mengakui kekurangan dan keterbatasan kita. He loves us. Ia mencintai kita. Karena itu ketika kita mengalami kekurangan, keterbatasan, kerapuhan, mungkin di dalam usaha kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Allah izinkan mungkin penurunan omset. Percayalah, Allah selalu berbuat baik untuk kita semuanya. Nah, saya ingin mengakhiri dengan sebuah puisi yang judulnya Berbaik Sangkalah kepada Allah. Tuhan membuatmu jatuh terpuruk sedalam-dalamnya, hingga kau merasakan hancur sehancur-hancurnya. Ia mengambil semua yang ada padamu, harta benda yang kau peroleh dari hasil kerjamu, yang tak kenal waktu. Pandemi bulan ini mulai meningkat lagi ya. Mengacak-ngacak kerajaan bisnismu. Dan menancapkan kuku-kukunya hingga fondasi berderak dan membuat limbung. Ia mengambil seluruhnya hingga tak bersisa. Pandemi menghantammu dari segala lini. Dan nyata-nyata memukulmu telak. Hingga membuatmu tak sanggup berkata apa-apa. Perihal kenyataan yang tengah kau hadapi dan berimbas pada psikismu. Bukankah roda kehidupan itu berputar? Seperti halnya bumi berputar pada porosnya, sudah menjadi ketetapannya. Ada saatnya kau berada di atas, mereguk manis madu masa jayamu. Ada saatnya kau harus menelan pil pahit, realita kehidupan, menghantarkanmu pada kejatuhan. Terasa sakit memang, terasa menyesakkan dada pastinya, terasa tak percaya namun nyata, terasa kecewa, lumrah adanya, terasa terpukul, rasa tak terelakkan. Boleh jadi ia ingin membuatmu kembali mengingatnya. Mungkin selama ini kau terlalu jauh berpaling darinya. Berbaik sangkalah, Allah masih menyayangimu. Mungkin ia ingin kau mendekat, tak hanya memburu dunia fana yang tak ada habisnya. Sehingga kau lupa kampung akhirat. Kampung akhirat artinya itu di dalam pelukan kasih Allah.
Berbaik sangkalah, sebab Allah lebih tahu apa yang terbaik bagimu. Ia menguras habis semua agar tak ada lagi setitik pun kesombongan bersarang di jiwamu. Bertahta di benakmu, ia ingin kau merunduk, pertanda tunduk pada pemilik nafas hidupmu. Berbaik sangkalah kepada Allah di tengah-tengah kerapuhan, keterbatasan, dan kekurangan kita. Sadari bahwa kita tidak sempurna, karena hanya Allah yang sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan kita, Allah berjalan bersama dengan kita. Ia tetap mencintai kita apa adanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya. Terkadang kita mencari jalan kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Masalah pertama kita sebetulnya adalah karena kita tidak menerima kekurangan kita. Kita tidak berdamai dengan kerapuhan kita. Dan akhirnya kita mulai mencari siapa yang patut disalahkan. Sebagaimana Adam dan Hawa di dalam cerita penciptaan, kisah penciptaan. Mereka menyalahkan Allah. Karena di dalam benak mereka Allah tidak mau dijadikan, Allah melihat manusia yang tidak sempurna sebetulnya, tetapi Allah mencintai mereka. Tetapi justru sebaliknya, manusia melihat Allah sebagai pribadi yang tidak mau disaingi. Dan ia harus disingkirkan. Mereka tidak bisa menerima kekurangan. Dan akhirnya mereka menjauh dari Allah. Di dalam semua kemegahan yang kita miliki, kepintaran yang kita miliki, ketahuilah, di dalam pemikiran-pemikiran kita pun juga kita temukan adanya ketidaksempurnaan. Maka diperlukan kritik dari orang lain. Sebagai seorang dosen, sebagai seorang akademisi, ketika mempresentasikan sebuah makalah, maka tentu pemikiran-pemikiran yang saya tampilkan dalam sebuah presentasi, tentu ada yang kurang, ada yang lemah, yang patut dikritisi. Ketika dikritik sakit memang, ya. Mungkin merasa bodoh. Tetapi ketahuilah, di dalam kondisi-kondisi seperti itu, Allah yang sempurna tetap mencintai kita semuanya. Yang terpenting yang Allah inginkan di hadapan kita adalah jangan sampai kita kehilangan iman ketika kita mengalami kekurangan, keterbatasan, ketidaksempurnaan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Dan saya mengundang Pak Agus untuk maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, meresponi firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, saudara-saudaraku. Firman Tuhan sangat jelas bahwa sebagaimana dunia yang seringkali menuntut kesempurnaan, sehingga manusia berlomba-lomba menampilkan kesempurnaan. Itu sebabnya Instagram ada. Karena di sana seperti kesempurnaan yang menjadi seperti pengejaran dari semua orang, berharap seperti itu. Tetapi manusia yang tidak sempurna bagaimana bisa menampilkan kesempurnaan? Karena justru di dalamnya kita menemukan kekosongan, kehampaan, kekeringan, kejenuhan.
sebab kita menyangkali ada kelemahan-kelemahan kita. Dan kita ketika terbuka dengan kelemahan kita, justru disitulah kita menemukan kedamaian karena kita menemukan penerimaan. Dan di balik penerimaan kita dapat menghargai kasih Allah, di mana Yesus menjadi manusia seperti saudara dan saya. Mari kita datang di akhir tahun 2023 ini dengan mengambil 3 minggu terakhir ini untuk merenung apa yang Tuhan kerjakan, apa yang kita telah kerjakan, apa yang tercapai, apa yang tidak tercapai, apa yang kita syukuri dan apa yang kita sesali. Nonsen kalau tidak ada di antara kita yang tidak pernah menyesali. Mungkin kita berkata, saya sebagai orang Kristen selalu mengucap syukur, jujur. Karena kejujuran itu menolong kita melihat bahwa ada hal ketidaksempurnaan kita itu, yang kita termasuk hati kita pun belum tentu bisa mensyukuri semua hal. Dan ketika kita belajar, Tuhan, saya menyesali kenapa ini terjadi ya Tuhan. Saya coba menganggapnya biasa, tetapi sesungguhnya di dalam hati kecil saya, andai kata lebih baik lagi, bukankah itu sebuah kalimat penyesalan? Tetapi justru di tengah-tengah keterbukaan itulah, saudara dan saya bisa melihat bahwa adalah Allah yang selalu ada di tengah-tengah kita, yang siap menuntun kita di tahun-tahun yang akan datang. Mari kita bersyukur bersama-sama dan menyerahkan semua keberadaan kita. God loves broken people, sebab He sent His only Son to be a broken person too. Sebab Dia telah mengutus anaknya sendiri menjadi hancur berkeping-keping untuk mengangkat kehancuran kita di hadapan Allah oleh karena cintanya, sehingga kita semua mengalami kasih-Nya sekali lagi. Mari nyanyikan pujian ini, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau Tuhan, haleluya. Kau telah buktikan, amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya, amin, haleluya. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, amin. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, amin.
tersedia bagiku, selamanya Kau cinta. Amin, haleluya, haleluya. Kita bersyukur buat kasih Allah bagi setiap kita semuanya. Kita mengucap syukur, kita bersyukur, kita bersyukur. Mari kita bersyukur buat kasih-Nya atas setiap kita. Haleluya, haleluya. Buat kasih-Nya buat keluarga kita. Mungkin sekalipun hari ini belum ada di antara mereka yang kita terus doakan dan percaya kepada Yesus, tetapi belum. Kita tetap bersyukur buat semua apa yang Tuhan berikan. Kita juga bersyukur buat sepanjang waktu yang Tuhan berikan, termasuk tantangan-tantangan di tahun ini yang justru membuktikan betapa lemahnya kita. Kadang kita pikir iman saya kuat, saya pasti bisa. Tapi ternyata kita kemudian sebaliknya, kita marah, kita menggerutu. Bersyukur karena kita bisa melewati dan menoleh ke belakang, dan Allah tetap menyatakan cintanya kepada kita. Bersyukur, bersyukur untuk itu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu kepada kami. Engkau yang mau menerima kami apa adanya. Ajar kami dengan kasih seperti itu juga menerima satu dengan yang lain Tuhan. Dengan kasih yang tulus. Kadang-kadang Tuhan, karena kami ingin dilihat baik, kami hanya menuntut orang untuk dapat kami terima dengan tuntutan-tuntutan tertentu. Karena siapa yang kami terima seolah-olah menyatakan siapa diri kami. Kalau kami punya standar tinggi, maka berarti orang-orang yang bersama kami dengan harusnya orang-orang yang tinggi. Betapa lemahnya hati kami yang seperti itu. Karena sesungguhnya tingginya seseorang justru ditentukan betapa luas hatinya untuk bisa menerima semua orang. Dan bukan memilih orang-orang tertentu saja. Tuhan ajar kami seperti hati-Mu ya Tuhan. Hati Allah yang luas seperti itu Tuhan. Sehingga dengan kasih-Mu Engkau menolong kami masing-masing ya Tuhan. Untuk menjadi Kristus-Kristus kecil dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami memberkati hamba-Mu Bapak Jeffrey. Kau berkati Tuhan dalam perjuangannya menyelesaikan studi 1 tahun yang akan datang, 2 tahun mungkin dengan disertasinya. Kau Tuhan berkati perjalanan imannya bersama dengan istrinya. Guru Tuhan, Kau memberkati mereka. Kau juga memberkati jemaat-Mu SHF ya Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana besar buat gereja ini. Engkau mengajar kami setia di dalam perkara-perkara kecil. Setia di dalam perkara-perkara yang rasanya mungkin semua orang menganggap itu sesuatu yang remeh. Tetapi kami belajar mempertahankannya yang kelihatan remeh. Karena di mata-Mu justru yang kecil itu Tuhan. Engkau menyatakan tingkat hati kami. Penghargaan kepada apapun yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan demi nama Yesus, kami menerima dan ingin mengerjakan firman-Mu untuk kami selalu mendekat kepada Engkau dengan penuh keterbukaan dan kerinduan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara, silakan. Terima kasih Pendeta Jeffrey atas renungannya. Salam sehat ya untuk kita semua. Tadi sempat diceletuin, memang pandemi agak meningkat ya. Ya itu membuktikan betapa brokennya kita ya. Sedikit-sedikit sakit. Jangankan rohani, fisik aja keropos ya. Tapi semoga itu semua membuat kita makin dekat sama Tuhan ya. Sedikit respon firman aja dari saya pribadi. Tadi ada puisi terakhir itu ya. Berbaik sangkalah terhadap Allah. Nah saya ini punya terapi yang gak mutlak benar ya. Berburuk sangkalah terhadap diri saya sendiri. Maksudnya
saya menaruh curiga terhadap motivasi saya itu kalau saya mau melakukan sesuatu yang saya kira baik. Jadi saya selalu taruh, oke, aku akan pelayanan, oke, aku akan melakukan sesuatu yang baik. Sungguhan tak? Baik tak kamu itu, Hen? Nah itu saya pertanyakan lagi ke saya. Nah ini menjawab ini melengkapinya puisi hari ini. Jadi supaya kita itu melengkapi diri kita dengan Tuhan itu sendiri. Karena kita kan broken nih. Kalau broken ya harus dicurigai salah nih. Nah gitu, kira-kira gitu ya. Tapi ya karena nggak mutlak ya. Jadi ini pribadi untuk saya aja. Itu aja, terima kasih. Ya kita akan memberikan persembahan ya teman-teman. Kita akan tundukkan kepala kita sekali lagi sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan terima kasih atas hari ini, atas kehadiran-Mu bersama kami. Terima kasih Tuhan atas kerendahan hati-Mu mau turun bersama kami, menderita bersama kami. Dan hari ini Tuhan kami ingin meresponi firman ini dengan memberikan persembahan. Tuhan sertai motivasi hati kami Tuhan. Engkau sertai tangan-tangan yang memberi, biarlah yang diberikan ini Engkau sempurnakan Tuhan. Meskipun kami memberikan mungkin dalam beberapa motivasi, tapi biarlah Roh Kudus menyempurnakan kelemahan kami. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bisa di transfer juga ya teman-teman seperti biasa, dan sambil memberikan persembahan saya akan membacakan ayat persembahan kita ya, ayat untuk memberikan persembahan di Yesaya 58 ayat Yesaya 58 tapi yang terjemahan sehari-hari ya, saya bacakan sambil kita memberikan persembahan. Ayat 2, mereka menyembah aku setiap hari dan ingin mengetahui kehendakku, seolah-olah mereka melakukan yang baik dan setia kepada hukumku. Mereka berkata bahwa mereka senang menyembah aku dan menginginkan hukumku yang adil. Bangsa itu bertanya, apa gunanya berpuasa kalau Tuhan tidak melihat? Apa gunanya kita merendahkan diri kalau Ia tidak memperhatikan? Tuhan berkata, sesungguhnya sementara kamu berpuasa, kamu mencari keuntungan sendiri dan memeras orang-orang upahanmu. Sementara berpuasa, kamu berbantah dan berkelahi dan bertindak dengan kekerasan. Sangkamu cara kamu berpuasa menggerakkan aku untuk mendengarkan doa-doamu? Apabila kamu berpuasa, kamu menyiksa dirimu, kamu menundukkan kepalamu seperti daun rumput, kamu membentangkan kain karung dan menaburkan abu dan berbaring di atasnya. Itukah yang kamu sebut puasa? Sangkamu aku senang dengan perbuatan itu? Inilah puasa yang kukehendaki. Lepaskanlah belenggu penindasan dan beban ketidakadilan dan bebaskanlah orang-orang yang tertindas. Ayat 9, apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkannya. Apabila kamu berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jangan lagi menindas sesamamu, hentikanlah permusuhan dan fitnah. Ya, semoga ayat ini membantu kita memurnikan motivasi kita ya dalam beribadah, berpuasa, memberikan persembahan. Ya, lalu pengumuman selanjutnya MOR diadakan lagi ya. Jadi minggu lalu kita ada KTB Leadership. Ya, MOR hari ini minggu depan akan seperti biasa Pak ya. Oh pilar, oh ya untuk meeting pilar saja, jadi termasuk saya dan teman-teman pilar ya, yang 5 orang itu ya, mohon wajib ya, wajib hadir semuanya. Itu jadi MOR diliburkan, diganti pilar. Lalu KTB juga beberapa KTB juga mungkin akan planning untuk Christmas dinner. Jadi kita beberapa kayak KTB Barat 1 akan planning ya, nggak tahu harinya, mungkin nggak Kamis, mungkin Jumat, Rabu atau Kamis juga. Nanti kita akan lihat. Nah, nggak tahu KTB Barat 2 nanti kita bisa kontak teman-teman yang ada di Barat 2 dan Timur ya. Silakan bertanya juga, silakan planning juga bisa dalam waktu dekat Christmas dinner. Dan untuk KTB mahasiswa libur ya Pak ya, karena banyak yang pulang kampung, jadi banyak mahasiswa di sini bukan warga Surabaya ya, jadi pulang kampung mereka. Ya, itu aja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Ya, saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Henry. Ya, saudara-saudara, di tahun 2023 ini tinggal ya kurang lebih 2 kali minggu lagi ya. Ini karena ini sudah tanggal 17, minggu depan tanggal 24, minggu depan terakhirnya tanggal 31 ya. Jadi pas kebetulan 31 itu hari Minggu ya. Wow, ini ngepasi semua ya.
Dan kalau saudara-saudara masih ada di Surabaya, silakan datang tanggal 31 ya. Masih tetap sama ibadahnya jam 10 pagi. Mungkin sebelum saudara mau mengakhiri tahun 2003 dan mengawali tahun baru, tapi belum pergi, silakan datang ibadah terlebih dahulu. Dan saya bersyukur saudara-saudara buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita terus melayani, mengasihi Tuhan dan bertumbuh. Saya memberikan kesaksian sedikit sebelum kita tutup. Kemarin saya selesai pulang dari Malang, karena di Malang di Sati ada Natal kampus tanggal 15 hari Jumat, sekaligus seluruh mahasiswa diutus untuk pulang karena berlibur. Ada beberapa yang masih tinggal di kampus karena mereka menyelesaikan skripsi. Dan Sabtu pagi saya pulang, saya biasa naik Grab ya, karena dari Surabaya saya naik bus, lalu naik Grab. Dan kebetulan Grabnya ini yang saya naiki, saya lihat mobilnya ini kok kacau gitu ya. Saya lihat ini, ya, memang ngobrol-ngobrol, saya ngomong, "Mas, ini mobil perang ya?" Karena wes bocel-bocel gitu saudara-saudara ya. Backlightnya itu udah robek-robek. Saya bilang gitu. Terus ya ini yang ada yang saya sewa Pak gitu ya. Ini saya sudah bersihkan ini, yang hitam-hitam atap-atapnya itu, wah jamur-jamuran semua gitu saudara-saudara. Tapi dari situ saya ngobrol, memang saya suka biasanya dengan driver tuh, saya tanya berapa lama dan lain sebagainya. Tapi singkat cerita, obrolan makin dalam dan dia sudah menikah 4 tahun belum punya anak saudara-saudara. Dan kemudian mendengar itu saya kemudian ngobrol, lalu kami berdua sehat Pak. Saya dan istri sudah periksa. Saya tanya istrinya kerja, ya kerja Pak. Di mana ini? Oh dia dipercayai bosnya dari luar kota. Jadi dia buka toko terus. Jadi tapi jam berapa? Jangan sampai kerja sampai malam kelelahan. Oh enggak Pak, dia rupanya bosnya punya toko di PGS ya. Jadi jam 4 sudah tutup ya. Singkat cerita, obrolan saya menemukan Mas ini dia seperti mau berharap kepada Tuhan, takut ya. Takut nanti kecewa gitu ya, ada posisi seperti itu. Tapi tidak berharap, dia rasa ingin punya anak gitu. Jadi saya bisa menangkap ada satu maju mundur begitu dalam obrolan saya dengan dia. Dia ketemu juga dalam tanda kutip karena dia begitu ya. Dan dia konsultasi, dia malah seperti diberikan informasi yang menakuti dia. Mungkin waktu baru menikah ada seperti wish, ada ucapan harapan yang diucapkan, misalnya, aku gak akan punya anak dulu deh. Nah itu katanya, itu ngunci. Waduh, kasihan waktu saya dengar itu, seperti dia merasa bersalah gitu. Istriku kok kenapa ngomong begitu? Dan istrinya justru menjadi seperti terbebani, karena dia seolah ucapannya itu menjadi sumber dari masalah itu. Dan dia tanya kepada saya, menurut Bapak gimana gitu? Saya bilang, saya beritahu, Tuhan itu Tuhan yang baik. Masa gara-gara omongan itu Tuhan kemudian ambil hati, Tuhan tersinggung sama istrinya Mas itu. Lalu Tuhan tak tunjukkan. Saya beritahu, Tuhan saya itu tidak seperti itu, saya bilang. Tuhan saya itu enggak Tuhan yang tersinggungan. Bukan Tuhan yang ilfil gitu loh. Ngomong sedikit, wah ini perlu dihajar ini. Tuhan saya adalah Tuhan yang baik Mas. Oh ya, ya. Bahkan Tuhan saya itu Tuhan yang mengerti apa yang Mas rasakan. Wah, saudara-saudara, singkat cerita, dalam obrolan itu saya bilang, Mas nanti waktu sampai di depan rumah saya bisa berhenti dulu Mas. Nanti saya mau berdoa untuk Masnya. Oh boleh Pak, boleh. Sampailah di depan rumah saya saudara-saudara. Dan saya bilang, Mas saya berdoa atas nama Tuhan saya yang saya perkenalkan tadi ya Mas. Boleh? Boleh. Dia matikan mesin saudara-saudara.
Dan saya tumpang tangan dari belakang. Waktu saya tanya, Mas tadi saya lupa, saya ngeliat aplikasinya tapi nggak lihat namanya benar-benar. Lalu dia sebutkan namanya, lalu saya bilang, kita berdoa yuk Mas. Saya ajak dia berdoa, dia tertunduk saudara-saudara. Dia berdoa, lalu kemudian setelah saya berdoa, dalam doa saya memohon dengan sangat. Saya ada belas kasihan ya. Saya bilang, Tuhan, jika Engkau mengendaki tahun depan berikan keluarga ini, rumah tangga ini, anak Tuhan, nyatakan kasih-Mu secara khusus. Dan saudara-saudara, selesai berdoa, lalu saya bilang, Mas, percaya ya, kita mau percaya bersama-sama, Tuhan memberi yang terbaik. Dan kalau nanti dikarunia anak, saya bilang, jangan lupa siapa yang memberikannya. Oh ya Pak, ya Pak. Dia lihat rumah saya, dia mengatakan begini, Pak, kalau saya punya anak, saya pasti datang lagi ke rumah Bapak. Saya bilang, ya kalau kontrakannya masih diperpanjang. Dalam hati saya ya, dia bilang, dia ngomong lihat saya sambil serius mukanya. Saya benar Pak, kalau saya punya anak, saya akan datang lagi ke rumah Bapak. Saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang mungkin melihat orang, kalau kita tidak ngobrol, kita tidak pernah tahu kelemahan, pergumulan apa. Kalau bahasa Pak Jeffrey tadi, kerapuhan apa yang sedang mereka coba kelola, coba hadapi, selesaikan dengan mengabaikan, dengan menolak, marah, menyerahkan apapun. Tapi saya mau beritahu, saudara punya kesempatan untuk memperkenalkan Allah yang mengasihi, mencintai broken people. Perkenalkan itu. Tidak ada ruginya, saudara. Tidak ada ruginya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya minta tolong untuk David bisa maju ke depan, berdoa, menyerahkan saudara-saudara kita mungkin yang sakit hari ini. Kiranya Tuhan menolong mereka. Dan mungkin juga ada yang mungkin punya acara atau apapun juga berhalangan, Tuhan menyertai dan menolong mereka. Dan Tuhan memberkati mereka. Silakan. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan, di mana Engkau selalu Tuhan berada dalam setiap kehidupan kami. Bapa, ampuni kami Tuhan jika kami masih mendukakan Engkau. Kami mau Tuhan seluruh hidup kami ini Tuhan hanya untuk Engkau. Setiap apapun yang kami lakukan Tuhan tetap menyenangkan Engkau saja Bapa. Amin. Jadikan kami Tuhan perpanjangan tangan-Mu. Jadikan kami Tuhan orang-orang Tuhan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau yang sertai Tuhan beberapa teman kami Tuhan yang mungkin di mana sekarang berada, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau jagai Tuhan, mungkin dari sakit penyakit, suasana cuaca yang mungkin hari makin tidak enak Tuhan. Kau yang berkati Tuhan supaya tetap dalam perlindungan Kau saja. Kau berikan kesembuhan Tuhan juga buat beberapa teman kami yang mungkin sedang COVID ataupun sedang sakit. Biarkan Tuhan anugerah-Mu, urapan-Mu Tuhan ada dalam kehidupan mereka juga. Setiap masing-masing dari kami yang mungkin ada rencana atau aktivitas yang akan kami jalani, Kau yang sertai Tuhan dalam setiap mungkin perjalanan atau apapun yang hamba-Mu tidak tahu Tuhan, Kau yang urapi dan sertai. Biarkan di dalam liburan sekalipun Tuhan kami tetap menyenangkan Engkau, kami tetap ingat Engkau. Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Ini hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu.
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah setiap apa yang kau gumuli di dalam penyerahan, di dalam ketundukan kepada Tuhan, dan di dalam pengharapan penuh bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan, dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus menjemput kita, orang-orang yang saleh. Maranatha, haleluya, amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.